Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Westa Sofiani. Saya merupakan manajer umum dari bisnis pengelolaan usaha cabai rawit dengan menggunakan pestisida nabati daun pepaya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sutarni SPMEP selaku dosen pembimbing kelompok kami dan Ibu Analiana Sari STPMTA sebagai dosen pengampu mata kuliah proyek usaha mandiri. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Nuhamudi Fauziah dengan NPM 18751042, yang kedua Pandui Bakti dengan NPM 18751046, yang ketiga Westa Sofiani dengan NPM 18751053, yang keempat Yulpina Wasti Induek dengan NPM 18751066. Presentasi kali ini akan membahas tentang latar belakang dari pengelolaan usaha cabai rawit dengan menggunakan pestisida nabati daun pepaya. Yang kedua tujuan, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek produksi, yang kelima aspek pemasaran, dan yang terakhir aspek keuangan. Struktur organisasi proyek usaha mandiri. Yang pertama yaitu Westa Sofiani sebagai manajer umum, Nuhamudi Fauzia sebagai manajer produksi, Yulpina Wasti Induek sebagai manajer pemasaran, dan yang keempat Pandui Bakti sebagai manajer keuangan. Latar belakang, cabai rawit merupakan komoditas sayuran pokok yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Rasa cabai rawit yang pedas menjadikan sayuran ini banyak digemari oleh masyarakat sebagai bumbu masakan. Bisnis cabai rawit ini memiliki peluang besar dan keuntungan yang sangat besar. Dan juga dari segi produksinya, cabai rawit merupakan tanaman yang mudah dalam proses perawatannya. Namun gangguan hama menjadi salah satu masalah dalam proses budidaya dapat menurunkan produktivitas cabai. Daun pepaya merupakan tanaman yang dapat dijadikan sebagai pestisida nabati. Daun pepaya mengandung zat papain yang efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap. Penggunaan pestisida nabati dari daun pepaya ini dapat membantu proses budidaya cabai rawit. Tujuan dari usaha kami yaitu yang pertama mengelola usaha cabai rawit, yang kedua mengelola produksi usaha cabai rawit, yang ketiga mengelola pemasaran cabai rawit, yang keempat mengelola aspek keuangan usaha cabai rawit. Aspek-aspek pengelolaan usaha cabai rawit dengan menggunakan pestisida nabati daun pepaya. Yang pertama yaitu aspek manajemen, yang kedua aspek produksi, yang ketiga aspek pemasaran, dan yang keempat aspek finansial. Aspek manajemen, yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan sendiri terdiri dari 6 jenis. Yang pertama yaitu man. Man merupakan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Yang kedua money. Money merupakan anggaran biaya atau modal yang digunakan untuk melaksanakan bisnis. Yang ketiga materials. Bahan-bahan yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Yang keempat mesin merupakan alat-alat yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Yang kelima methods. Metode yang digunakan dalam proyek usaha mandiri pengelolaan usaha cabai rawit ini adalah penggunaan pestisida nabati pada tanaman cabai rawit. Yang keenam market. Market merupakan pasar atau tempat penjualan hasil dari produksi cabai rawit. Yang kedua yaitu organizing atau organisasi. Organisasi terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama sebagai manajer umum, yang kedua sebagai manajer produksi, yang ketiga sebagai manajer pemasaran, dan yang keempat sebagai manajer keuangan. Actuating atau pelaksanaan. Kegiatan proyek usaha mandiri pengelolaan usaha cabai rawit dengan menggunakan pestisida nabati ini dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2020 dan dilaksanakan di lahan kampus Politeknik Negeri Lampung. Controlling merupakan pengawasan dalam setiap aspek saat pelaksanaan bisnis. Aspek produksi. Alat yang digunakan yang pertama cangkul, yang kedua sewa lahan, yang ketiga meteran, yang keempat koret, yang kelima ember, yang keenam gembor, yang ketujuh golok. Bahan yang digunakan yang pertama bibit tanaman cabai dengan jumlah 288 tanaman. Yang kedua
pupuk kandang dengan jumlah 300 kg. Yang ketiga, pupuk NPK dengan jumlah 2 kg. Yang keempat, mulsa dengan jumlah 80 meter. Yang kelima, bambu dengan jumlah 2 batang. Yang keenam, kapur dengan jumlah 2 kg. Proses produksi. Yang pertama ada persiapan lahan. Mengubah tanah yang semula kurang menguntungkan menjadi menguntungkan. Yang kedua, pengolahan lahan. Pengolahan lahan mengatasi masalah tanah yang kurang subur. Pembuatan guludan, pembuatan lubang tanam, dan pemupukan dasar. Penanaman dilakukan dengan proses pemindahan tanaman dari polybag ke lubang tanam guludan, lubang tanam. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dari awal tanam sampai proses panen. Pemupukan dengan pupuk kandang dan pupuk NPK. Pemupukan yang pertama, pupuk NPK dengan dosis 1,5 gram per tanaman. Pemberian pupuk kedua sampai keempat 2 gram dengan dosis 2 gram per tanaman. Pengendalian gulma dan hama dilakukan dari proses awal tanam sampai panen. Yang ketujuh, panen. Panen dilakukan awal Desember minggu pertama dengan proses panen di pagi hari dan sore hari. Berikut gambar tata letak usaha cabai rawit. Jarak antar guludan 30 cm. Lebar guludan 60 cm. Tinggi guludan 25 sampai 30 cm. Panjang guludan 25 meter. Jarak tanam 50 cm dikali 40 cm. Jumlah tanam 288 tanaman. Berikut jadwal pelaksanaan kegiatan proyek mandiri. September minggu pertama, pengolahan lahan. Penanaman dilakukan bulan September minggu kedua. Pemupukan dilakukan bulan September minggu pertama. Pemupukan kandang. Pemupukan bahan kimia September minggu ketiga. Pemeliharaan bulan September minggu pertama sampai minggu terakhir. Sampai bulan Desember minggu keempat. Proses pemanenan Desember minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Aspek pemasaran cabai rawit. Segmentasi masyarakat sekitar kampus khususnya ibu rumah tangga, tempat tingkat menengah ke bawah dan menengah ke atas. Tempat dosen, karyawan, mahasiswa kulinera, warung makan, ibu rumah tangga. Positioning produk segar, tempat pestisida, kimia. Bauran pemasaran. 1. Yang pertama, produksi cabai rawit segar. 2. Harga Rp 25.000 per kilo. Yang ketiga, promosi WhatsApp, Instagram secara langsung. Keempat, tempat produsen langsung ke konsumen. Produsen menggunakan jasa pengantar kemudian ke konsumen. Aspek keuangan.
Kegiatan usaha tani tanaman cabai rawit dengan pemberian pestisida nabati pada lahan terbuka ini merencanakan modal awal sebesar Rp1.400.000. Perolehan modal yang digunakan untuk menjalankan bisnis diperoleh dari masing-masing setiap anggota dengan investasi dana masing-masing anggota sebesar Rp350.000. Ya, selanjutnya itu dari biaya variabel. Total biaya variabel yang digunakan dalam proses produksi cabai rawit ini sebesar Rp623.000. Ya, untuk selanjutnya itu dari biaya tenaga kerja. Jadi, biaya tenaga kerja yang diperlukan dalam budidaya tanaman cabai rawit adalah sebesar Rp215.300. Ya, untuk selanjutnya itu biaya tetap TFC. Jadi, biaya investasi budidaya tanaman cabai rawit yang diperlukan dalam budidaya tanaman cabai rawit ini adalah sebesar Rp60.278. Ya, selanjutnya itu biaya sewa. Jadi, biaya sewa budidaya tanaman cabai rawit yang diperlukan dalam budidaya tanaman cabai rawit adalah sebesar Rp230.000. Yang selanjutnya itu biaya promosi dan operasional. Di biaya promosi dan operasional yang diperlukan dalam budidaya tanaman cabai rawit adalah sebesar Rp132.000. Jadi, analisis laba rugi. Jadi, total dari semua biaya ini adalah Rp1.260.578 dengan banyaknya produksi yang didapat yaitu 70 kg. Yang selanjutnya itu biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata yang didapat pada bisnis tanaman cabai rawit ini sebesar Rp11.975.000. Selanjutnya itu harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang didapat pada bisnis tanaman budidaya cabai rawit ini sebesar Rp18.003. Selanjutnya itu harga dari produksi cabai ini dengan mengambil keuntungan 35% kami hargai dengan Rp25.000. Penerimaan yang didapat yaitu pada bisnis tanaman cabai rawit ini yaitu sebesar Rp1.750.000. Jadi semua keuntungan yang didapat dari bisnis tanaman cabai rawit ini sebesar Rp489.422. Jadi hasil perhitungan RC rasio mendapatkan 1,38 yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk biaya produksi menghasilkan penerimaan sebesar 1,38. Untuk hasil perhitungan BC rasio mendapatkan hasil 0,38 yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk biaya produksi menghasilkan keuntungan sebesar 0,38. Jadi pada BIP unit yaitu titik impas adalah suatu usaha tidak mengalami untung dan rugi saat penjualan cabai sebanyak 32,4 kg. Ya, untuk selanjutnya dari BIP rupiah. Titik impas suatu usaha tidak mengalami untung dan rugi saat pendapatan sejumlah Rp810.514. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.